Halo semuanya, selamat datang ke channel YouTube aku. Kali ini aku akan ajak kalian keliling Gua Maria Kerep Ambarawa yang ada di Jawa Tengah. Setelah perjalanan panjang kita, akhirnya kita sampai di sini nih. Pertama, saat kita udah parkir mobil nih, parkir kendaraan, kita akan ketemu dengan patung Bunda Maria yang amat sangat besar dan cantik sekali. Di sini saat kita datang ada yang lagi kegiatan rekoleksi gitu. Nah, sebentar lagi aku akan ajak kalian untuk keliling kompleks Gua Maria Kerep Ambarawa ini ya. Ikutin terus. Nah, ini kita udah masuk ke dalam kompleks Gua Maria Kerep Ambarawa. Di sini di halaman utamanya kita jalan dulu masuk ya. Masuk di sini dan di sebelah kanan kita ini ada makam keluarga. Jadi ketika kita masuk pertama kali akan terlihat makam keluarga yang ada di Gua Maria Ambarawa ini ya. Nah, kemudian dari sini kita tinggal jalan aja terus ke depan ya. Nanti akan ketemu patung Bunda Maria dan kita bisa taruh bunga serta menyalakan lilin di sana. Ini sebelah kanan kita ini adalah komplek makam keluarga R.A. Maria Sulastri. Jadi di sini makam keluarga ya teman-teman ya, bukan untuk pemakaman umum. Nah, terus kemudian nih kita jalan aja lurus aja nih dan kita akan ketemu patung Bunda Maria dan kita bisa menyalakan lilin serta menaruh bunga yang tadi kita sudah beli sebelum masuk ke dalam komplek ini. Ketika sampai di komplek ini di dekat patung Bunda Maria, banyak orang yang sudah duduk untuk berdoa dan sudah menyalakan lilin serta menaruh bunga untuk di patung Bunda Maria tersebut. Nah, terus kemudian dari situ kita setelah berdoa sebentar dan menyalakan lilin, kita lanjut jalan ini masih di kawasan Gua Maria Kerep Ambarawa, masih satu komplek ya teman-teman ya. Ini kita berjalan turun, kemudian dari sini ketika kita jalan itu sangat asri banget, adem banget, benar-benar wah the best banget sih ini di sini. Benar-benar buat tempat peziarahan yang wah kalian nggak akan nyangka deh bakal kesini tuh buat berziarah karena benar-benar indah banget, asri banget gitu. Hawanya adem banget. Nah, dari sini nih kita bisa lihat ada seperti miniatur ya, bukan miniatur sih, kayak patung Tuhan Yesus yang menggambarkan sedang memberkati 2 roti dan 5 roti dan 2 ikan. Maaf teman-teman, agak kelibet ya ini ngomongnya. Nah, terus kemudian kita jalan terus aja dari sini dan kita akan menemukan seperti apa namanya bukan miniatur ya, seperti ilustrasi makam Tuhan Yesus seperti apa gitu. Ilustrasi, kita bisa bilang ilustrasi aja lah ya, lebih enaknya ya. Itu ada ilustrasi makam Tuhan Yesus. Itu nanti di situ kita bisa berdoa juga. Nah, ini kita masih jalan terus aja nanti sampai akhirnya kita ketemu makam Tuhan Yesus gitu.
sepanjang kita jalan ini nih semua penuh pohon ya, banyak tanaman. Jadi bikin kita tuh kalau jalan tuh adem, dan cuacanya nih kalian bisa lihat ya teman-teman ya, cerah banget, mendukung banget buat kalian yang umat beragama Katolik mau berziarah ya, lagi tahun jubileum ya, bisa nih kesini nih, adem banget, enak banget sih. Salah satu tempat yang cocok untuk buat peziarah yang di daerah Jawa Tengah, salah satunya ini. Nah ini kita udah ketemu nih makam Yesus ya, ilustrasinya seperti ini, dan di sini terlihat ya ada Tuhan Yesus, patung Tuhan Yesus bangkit ya, sudah bangkit dari kuburnya. Dan di dalam kubur di dalam makam Yesus ini disediakan juga tempat untuk berdoa dan menyalakan lilin teman-teman. Jadi kalau bagi yang mau berdoa boleh di sini. Ini berikut kita kasih ya fotonya, foto makamnya dan serta ayat di samping makam Tuhan Yesus itu. Nah, setelah dari makam Yesus, kita lanjut berjalan kaki menuju ke arah bawah untuk keliling lagi komplek Gua Maria Kerep Ambarawa ini, karena masih sangat luas untuk dikunjungi, untuk dikelilingi. Nah, di sini masih banyak banget pohon dan tanaman yang ditanam di sini. Untuk teman-teman yang mau berkunjung ke sini, ikuti arah langkah jalan yang sudah dibuat ya. Jangan injak-injak rumput ya, dan tolong jaga kebersihan, karena ini juga bisa dikatakan salah satu tempat peziarahan, tempat ibadah bagi umat Katolik. Jadi tolong hargai kebersihan gitu, jaga kebersihan aja di sini gitu. Oke, sebentar lagi kita akan lihat apa, stay tune terus, ikutin kita terus ya teman-teman. Wah, setelah dari makam Yesus tadi kita lihat ilustrasi Tuhan Yesus meredakan badai. Di sini Tuhan Yesus bersama murid-muridnya lagi di perjalanan di tengah laut dan dalam kapal. Tuhan Yesus sedang tidur, tetapi tiba-tiba badai menerjang, dan para murid itu ketakutan, dan mereka langsung membangunkan Tuhan Yesus karena mereka ketakutan. Tapi Tuhan Yesus bilang, mengapa engkau kurang percaya gitu. Nah, ini adalah gambarannya seperti ini, dan ini adalah ayat yang ada di samping ilustrasi tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut lagi jalan, kita turun lagi ke bawah ya. Oke, ikutin terus, akan ada apa nih di bawah. Oke, ikutin bareng-bareng ya teman-teman ya, kita turun ke bawah. Sepanjang kita keliling komplek Gua Maria Kerep Ambarawa ini, benar-benar pemandangan yang disajikan itu indah banget. Banyak tanaman, dan juga kita bisa melihat gunung dengan ditemani oleh awan-awan yang indah banget seperti lukisan. Dan yang paling utama itu adalah udaranya sejuk banget di sini. Jadi kalian kalau yang mau kesini silakan ya, bagus banget deh, kalian gak akan nyesel kalau kita kesini. Nah ini kita jalan terus, di ujung jalan ini kita akan menemukan kayak cafe kecil atau resto gitu, dan kalau misalnya kita mendekat lagi itu ada patung Tuhan Yesus yang gede banget gitu. Nah ini kita mau menuju ke daerah restonya dulu.
dan kita akan menuju ke patung Tuhan Yesus yang besar itu. Ini mini resto atau mini cafe-nya yang ada di komplek Gua Maria Korab Ambarawa. Jadi kalau yang mau beristirahat atau mau minum atau mungkin mau makan bisa ke sini ya, mampir ke sini gitu. Nah, ini kita akan mendekatkan diri ke patung Tuhan Yesus ini. Kita jalan ke bawah dulu ya. Kita jalan ke bawah sampai mendekati patung Tuhan Yesus ini. Ya, kita makin ngedekat nih ke patung Tuhan Yesus. Di sini patung Tuhan Yesusnya itu ada domba juga dan digendong juga dombanya, dan ada tulisan Akulah Gembala yang Baik, dan di bawahnya ada tulisan GMKA, itu maksudnya gereja Gua Maria Korab Ambarawa. Nah, ini kita bisa lihat dengan jelas ya. Kiri kanannya juga banyak pohon, banyak tanaman-tanaman gitu, banyak kebun-kebun kecil gitu. Oke, setelah dari sini nanti kita akan naik lagi, balik lagi ke arah restonya ya teman-teman. Nah, ini dari arah resto ya, resto atau cafe mininya ini kayak gini. Ada kolam ikannya juga, ikan yang gede-gede banget ini. Dan ada kebun anggur tadi kalau nggak salah kalau kita lihat ya. Ada juga ini untuk penandatanganan peresmian bangunan tersebut, bangunan di sini gitu. Ini banyak banget pohon, dan tadi memang ada tulisannya taman anggur, kebun anggur gitu, tapi kita juga bingung kebun anggur itu yang mana gitu. Tapi ini cukup indah banget sih ya untuk tempat peziarahan gitu, tempat peziarahan umat Katolik. Ini bagus banget, adem banget. Setelah dari kafenya, kita nih mulai jalan lagi, turun lagi ke bawah, dan kita ketemu dengan ilustrasi Tuhan Yesus membuat mukjizat pertama kali, yaitu mengubah air menjadi anggur di pernikahan di Kana. Ini ada ilustrasinya seperti ini. Nah, ini saat Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur gitu. Di sini juga di sampingnya juga ada ayat Alkitabnya gitu ya teman-teman ya, kita bisa baca. Nah, di sini kita tampilin foto dan ayat Alkitab seperti apa biar bisa dibaca. Dari ilustrasi mukjizat yang Tuhan Yesus buat pertama kali, kita mendekat lagi ke ilustrasi yang tadi kita udah lihat pertama ya di awal, yang Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan yang akan dibagikan ke 5.000 orang, dan kemudian setelahnya sisa 12 keranjang. Di sini Tuhan Yesus lagi berdoa untuk memberkati makanan yang ada gitu. Nah, di sini juga ada ayat Alkitabnya ya teman-teman ya, yang terpampang di situ. Nah, selain ini juga kita sebenarnya ketemu
ilustrasi Tuhan Yesus dibaptis gitu, tapi kita nggak sempat videoin. Setelah kita selesai berkeliling komplek Gua Maria Kerap Ambarawa ini, akhirnya kita memutuskan untuk jalan pulang. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Telomoyo. Sekarang kita udah menuju keluar dari parkiran, teman-teman. Kita akan menuju ke Telomoyo. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Telomoyo karena perjalanan kita belum berakhir sampai di sini. Dari Gua Maria ini kita ambil ke kanan. Ya, kita akan nginap di Tombo Ati Homestay di Telomoyo. Nah, ini kita perjalanan ke sana itu ya ikutin GPS aja lah ya, karena kita juga nggak tahu daerah sini. Jadi yaudah kita ikutin GPS aja nih, kita jalan, kita ikutin sesuai dengan GPS mengarahkan kita kemana. Oke, ikutin terus. Kalau lagi perjalanan jauh kayak gini nih teman-teman, perlu diperhatikan banget nih untuk yang bawa mobilnya ini harus bisa bawa mobil udah terbiasa gitu ya di jalan-jalan sempit nih kayak gini nih contohnya. Ini jalan lumayan sempit, kalau ketika ketemu berpapasan satu mobil lagi dari arah berlawanan tuh agak-agak gimana gitu kalau bagi yang belum lancar-lancar banget bawa mobilnya. Ini kecil jalannya, kayak kalau buat bawa mobil tuh aduh sempit gitu, jadi harus benar-benar bergeser, minggir banget, dan baru kasih jalan dulu ke yang arah berlawanan kita itu. Nih kayak gini nih contohnya nih, kita harus bergeser dulu ke pinggir, kita harus minggir banget gitu, baru bisa mobil yang arah berlawanan ini lewat gitu. Kalau enggak ya nggak akan bisa lewat gitu. Ini harus hati-hati banget ya kalau bagi yang mau bepergian jauh, harus dipastikan untuk kondisi yang bawa mobilnya ini bisa gitu untuk lewatin jalan-jalan kecil gitu. Belok ke kanan, arah GPS-nya begitu ya teman-teman. Jadi kita ya udah ikutin aja lah, yang penting sampai aja ke tempat kita tuju gitu. Nih kita ke kanan, kita nyebrang ambil ke arah kanan. Setelah itu kita ikutin aja jalan itu terus gitu. Oke teman-teman, ikutin terus ya perjalanan kita menuju Telomoyo.
kita melewati banyak rumah penduduk ya, yang lumayan cukup padat penduduk. Nih kita mulai masuk kayak ke daerah pegunungannya kali ya. Ini benar-benar gokil banget coy. Ini benar bagus banget. Kiri kanan itu kan pohon, walaupun pohon tuh kita bisa ngeliat gunung gitu loh teman-teman. Gokil deh. Bener-bener kalian harus ikutin terus nih bareng-bareng kita jalan menuju ke Telomoyo ya teman-teman ya. Ikutin terus teman-teman, oke? Panjang jalan nih teman-teman nih, benar-benar pemandangannya bagus banget ya. Kita bisa lihat nih kiri kanan kita nih pohon tapi ada gunungnya gitu. Kita bisa lihat gunung gitu yang ditemani sama awan-awan yang cantik banget ya kan. Gak nyesel sih kita kalau mau ke Telomoyo nih, dari awal aja nih kita jalan nih, pemandangannya disuguhin tuh keren banget gitu. Ini selain pemandangan yang keren ya, jalannya juga lumayan cukup keren ya teman-teman ya. Harus belok-beloknya tuh lumayan tajam gitu. Kalau orang-orang Jakarta nih yang suka ke puncak nih, ya jalanannya hampir sama lah kayak jalanan kayak ke puncak itu. Kalau udah mau arah puncak pas tuh kan berkelok-kelok dan agak nanjak gitu ya. Ini juga nih sama nih, ini berkelok-kelok juga, tapi nanjaknya nggak terlalu nanjak banget gitu ya.
Kalau misalnya lagi main ke daerah sini nih ya, usahakan bensin kalian full tank, karena kayak kita agak jarang gitu ya lihat pom bensin nih. Jadi kalau misalnya udah ketemu pom bensin kayak gini, mendingan isi deh full tank daripada kalian kehabisan bensin terus susah nyarinya, terutama yang kayak mobil-mobil diesel gitu ya, kan perlunya kan biosolar atau Dexlite atau Pertamina Dex gitu kan. Jadi kalau misalnya mau tunggu bensinnya eceran gitu agak susah ya, karena kalau bensin eceran tuh lebih ke Pertamax sama Pertalite gitu. Jadi kalau misalnya tuh usahakan untuk full tank terus ya bensin kalian gitu ya. Jadi perjalanan kita selalu aman dan sampai itu tanpa kita, duh bensin gue gimana nih gitu. Oke? Ya, kita ketemu lagi nih teman-teman ya, daerah kawasan padat penduduk ya teman-teman ya. Di sini kita ketemu pertigaan, dari pertigaan ini kita belok ke kiri ke arah gunung yang tadi itu yang kita lihat sepanjang jalan. Nah ini kita ke kiri, kita lurus aja, kita ketemu jalan ya. Seperti biasa kita ikutin GPS aja gitu. Dan kalian bisa lihat kan pemandangannya bagus banget. Wah, pemandangan yang kita nggak bisa ini ya, nggak bisa apa ya, nggak bisa kita beli gitu ya. Ya bisa sih kita beli dengan cara kita kesini ya kan, terus berlibur di daerah sini gitu. Jadi kita bisa kita beli pemandangannya kayak gini. Tapi ini nggak benar-benar nggak ternilai sih, ciptaan Tuhan banget, ini bagus banget, gokil. Jadi sepanjang jalan tuh benar-benar udah kayak lagi jalan di tengah lukisan tuh nggak teman-teman. Yuk, makanya nih jangan bosen-bosen ya lihat kita jalan-jalan kayak gini, karena kita akan kasih lihat pemandangan-pemandangan yang bagus dan ya lumayan lah ya buat kita refreshing sejenak secara online gitu ya. Oke teman-teman, ikutin kita terus. Keren banget ya kan teman-teman, ini pemandangannya, banyak gunung, udaranya adem. Wah, gokil sih. Ini perjalanan yang cukup worth it banget ya kalau sama dijalanin gitu. Oh iya,
Tadi aku lupa kasih tahu, perjalanan dari Gua Maria ke Rep Ambarawa ke homestay yang akan kita tempati ini dalam satu malam, itu perjalanan itu kira-kira sekitar hampir mau 2 jam teman-teman. Jadi ya kalau misal belum kita pulang itu ya siap-siap dulu deh, kita ke toilet dulu, atau kalau memang mau makan dulu gitu, karena lumayan agak jauh gitu ya, perjalanannya 2 jam gitu. Jadi ya persiapkan diri gitu sebelum kita kesini, coba untuk ngemil lah atau apa gitu ya, biar stamina tetap terjaga. Oke? Ini di depan kita ada orang warga lokal ya, yang habis belanja sayur nih kayaknya untuk dijual lagi. Dan ini mereka hebat banget sih ya, ibu-ibunya ya. Udah habis belanja, mereka naik mobil pickup terbuka seperti ini, dan kemudian mereka duduk di atasnya gitu. Dan ini mungkin ya termasuk kegiatan mereka sehari-hari gitu. Dan aku akuin sih ini hebat banget sih mereka. Perjuangan mereka wah cukup salut banget ya. Ini perjalanan nggak deket loh gitu, dan mereka tuh di situ dan mereka masih bisa menikmati gitu. Hebat. Semangat ya ibu-ibu dan bapak-bapak yang tinggal di daerah-daerah ini, kalian hebat banget loh. Jalanan daerah sini terbilang juga cukup nggak mudah ya teman-teman ya, banyak banget belok-belokannya gitu, dan lumayan berliku banget gitu, belokannya tuh lumayan tajam gitu. Jadi kalau kalian yang memang bawa kendaraan sendiri harus tetap fokus ya teman-teman, dan tolong dijaga stamina-nya, karena kalau lagi kayak gini butuh banget tingkat fokusnya tuh yang tinggi gitu, nggak bisa pernah sedikit gitu, karena cukup berbahaya juga jalanannya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau coba jalan ke sini, tolong dijaga ya stamina dan fokusnya.
tujuannya kita berpisah di sini dengan mereka. Semangat ya para ibu-ibu dan bapak-bapak pejuang rupiah untuk keluarga. Kalian hebat banget loh, perjalanan segitu jauh tapi kalian tetap kuat dan semangat untuk berjuang untuk keluarga. Semangat. Buat yang pada kerja juga kita harus semangat ya teman-teman. Walaupun kondisi lagi kayak gini, kita tetap harus semangat, harus tetap cari uang demi apa ya, demi keluarga kita sendiri gitu. Kalau kitanya nggak ada semangat, nanti keluarga kita juga nggak ikut semangat gitu. Ayo kita sekarang aku ajak ke healing online dulu ya, jalan-jalan online dulu biar pada bisa refreshing lagi, biar tambah semangat deh kerjanya. Perjalanan kita nih teman-teman, dan sepertinya kita bentar lagi sampai ya ke tempat penginapan kita ini. Jaraknya udah gak terlalu jauh ya kalau kita lihat dari GPS gitu, dan kita akan menginap di Tombo Ati Guest House ini selama 1 malam aja, karena besoknya kita akan naik jeep ya dari pagi, dari jam 3 atau 4 pagi gitu. Aku booking untuk kita berburu sunrise di Telomoyo, dan kemudian kita juga akan keliling ke daerah Ketep ya. Kita ke Tepas. Nanti di situ setelah pertama kita ke sunrise dulu, terus kemudian ke puncak Telomoyo, kemudian kita mulai turun ke arah bawah itu dan lanjut ke arah Ketepas gitu. Ketepas, terus kemudian kita ke arah tol Kayangan dulu gitu. Jadi perjalanan kita besok cukup lumayan panjang ya, dari jam 3 atau jam 4 pagi dimulai. Jadi kita ya cari tempat peristirahatan yang deket sama Telomoyo via Dalangan gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang pada mau ke Telomoyo via Dalangan, mau naik jeep, boleh banget nih nginep di Tombo Ati Guest House ini. Tempatnya sih deket banget ya dari poolnya Telomoyo via Dalangan ini. Jadi nggak terlalu jauh jalannya, dan kalau misalnya kita nginep di sini nih, kita bisa langsung booking jeepnya juga sekalian gitu. Jadi ya nanti jeepnya akan jemput kita di guest house ini gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi mesti bawa mobil ke pool Telomoyo via Dalangan itu gitu. Nah ini dia guest house kita untuk 1 malam, untuk bermalam di Telomoyo ya. Kita akan bermalam di sini 1 malam. Kita ambil yang di 1 kamar itu bisa buat berempat ya, karena aku tuh berangkat bareng suami dan 2 orang tua kami gitu. Jadi nginep di sini di lantai yang bawah ya. Aku udah request untuk di lantai bawah, dan di sini tuh makanannya juga cukup affordable ya teman-teman. Kalau misalnya bingung mau nyari makan di mana nih gitu, tadi belum sempat makan, baru lapar sekarang, ya boleh makan di sini gitu. Lumayan banget makanannya, juga lumayan enak ya, dan harganya nggak terlalu mahal gitu. Dan pemandangannya
kalau lihat dari review Google itu tuh lumayan bagus gitu. Nah, ini kita parkir dulu dan kemudian kita akan registrasi ulang atau check in gitu ya. Oke teman-teman, nih kita proses check in dulu. Nah, untuk perjalanan kita hari ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Kita akan lanjut lagi perjalanan kita besok, yaitu naik jeep ke Telomoyo dan kita keliling ke daerah Ketepas. Oke, see you teman-teman, bye bye. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.